Assalamualaikum ananda sekalian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran Al-Quran Hadis, sudah ada yang kenal sama Ibu? Kalau belum, Ibu perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Lailatul Rahmawati. Ibu mengajar pelajaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita memulainya, kita ngambil absen ya. Abdul Karim hadir. Anissa. Al-Farizi hadir semuanya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membacakan doa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, di sini kita belajar mengenai yaitu mengenai mengapa kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sebelum kita masuk ke materinya, sudah ada yang tahu apa itu syukur dan apa itu sabar? Kalau ada yang tahu, boleh tunjuk tangan, silahkan. Ya, boleh. Ya, baik. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi serta bertahan dalam situasi sulit yang tidak mengeluh. Ada juga yaitu pengertian syukur. Kata syukur yaitu berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar yaitu syakara yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukran yang artinya rasa terima kasih. Menurut Kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untunglah menyatakan perasaan lega dan senang dan sebagainya. Syukur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain darinya. Yang kedua yaitu syukur dengan lisan, adalah dengan mengucapkan alhamdulillah dan memujinya. Yang ketiga yaitu syukur dengan jasmani, adalah dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya, termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada yang paham? Kalau sudah, kita lanjutkan tentang hadis-hadisnya. Yang pertama yaitu hadis tentang Abu Yahya Suhaib bin Sinan, yaitu membahas tentang indahnya sabar dan syukur. Sudah tahukah Ananda apa bunyi hadisnya? Kalau sudah, boleh tunjuk tangan. Belum ya? Baik, kita bacakan hadisnya, yaitu An Ibnu Yahya Suhaib bin Ibni Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajban li amril mu'minina inna amrahu kulluhu khairul wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'minina inna asabathu sara'un syakara fakana khairal lahu wa an asabathu sara'un sabura fakana khairal lahu. Hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaan membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang, dan bersabar di saat susah. Bahkan kedua sifat ini merupakan penyempurnaan keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi zalika laayatil likulli sabarin syakura, yang artinya, sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Selanjutnya, ayat hadis ini menjelaskan tentang kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi yang membuatnya senang ataupun susah. Seseorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika senang dan bersabar ketika susah, maka dalam semua keadaan dia senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ketentuan takdirnya, sehingga kerusuhan dan musibah yang menimpahnya berubah menjadi nikmat dan anugerah baginya. Orang yang tidak beriman itu akan selalu berkeluh kesah dan murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosa yang keburukannya akan menimpanya. Dosa ini dunia karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta di akhirat menjadi siksa neraka. Itu hadis tentang syukur dan sabar. Sudah pahamkah Ananda semuanya? Yang pertama yaitu yang membahas tentang syukur dan sabar itu. Jika sudah, Ibu lanjutkan tentang pembahasan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Hadisnya berbunyi, sudah kan Ananda? Ibu lanjutkan lagi ya. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal lafraz ma'al qabri wa anna ma'al usri yusra, yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah
Sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran dan jalan keluarnya dari kesulitan, selalu menyertai kesulitan dan kemudahan, selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah diuraikan. Suratnya berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Baik, sudah ada yang paham dari pembahasan yang kedua itu? Jika ada pertanyaan, boleh silakan bertanya. Jika tidak, kita lanjutkan dengan pembahasan yang ketiga, yaitu membahas hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yaitu mengharap pahala dari setiap musibah. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibutu muslimi minan nasbi wala wasabbi wala hammi wala huzni walal adha walal ama hatta sawqati yusaku illa kafarallahu biha min khatayah, yaitu terdapat hadis riwayat Bukhari, yang artinya, tidakkah seorang muslim tertimpa rasa letih, menyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesatkan hati hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya, yaitu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dia lakukan. Sebagai firman Allah terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 30, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Sekian materi kita. Jika ada yang bertanya, boleh dipersilakan. Jika tidak, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semuanya. Yang tugas pertama yaitu menghafal hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan tentang sabar dan syukur. Yang kedua yaitu menghafal hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas tentang pentingnya bersabar. Sudah paham? Sudah. Tugas selanjutnya membuat latihan. Nanti Ibu kirimkan soal-soalnya, kita kumpulkan di minggu depan. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.